wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Bapak Sugeng selaku Ketua Panitia yang saya hormati, Pak Khairun Nizar selaku PIC Lomba yang kami muliakan, juga para peserta FSSI yaitu Festival Seni Sains Islami 2021 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan agenda technical meeting untuk mempersiapkan acara besok. Kita awali acara ini dengan bersama membaca Ummul Kitab Al-Hadhihi Niyah wa ala kulli amalan shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah pengarahan dari Bapak Ketua Panitia. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke pengarahan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Nizar dan juga Pak Yuli. Untuk itu rangkaian pertama kepada Ustaz Sugeng kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Segenap panitia pelaksana Festival Seni Islam Internasional Unisula 2021, para peserta dan hadirin sekalian, finalis Festival Seni Islam Internasional, izinkan pada kesempatan sore hari ini saya menyampaikan apresiasi panitia yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, khususnya para finalis yang akan maju pada babak final tanggal 30 Agustus 2021. Ucapan terima kasih juga atas dedikasi dan partisipasi peran penting para panitia seluruhnya dari bidang lomba, bidang acara, media, dan seterusnya. Hingga hari ini alhamdulillah pelaksanaan festival sesuai dengan jadwal yang kita agendakan, meskipun seperti yang kami sebutkan pada pengumuman finalis hasil babak penyisihan tanggal 27 ini sempat mengalami perpanjangan atau pengunduran waktu babak penyisihan dan babak final. Namun demikian, alhamdulillah tidak mengurangi semangat dan juga tentunya partisipasi aktif dari para peserta untuk mensukseskan acara Festival Seni Islam Internasional ini. Selanjutnya, teriring doa para panitia seluruhnya untuk para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, kelancaran dan keberkahannya dalam pelaksanaan babak final yang insya Allah sekali lagi akan kita laksanakan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dari pukul 8.30 atau setengah 9 waktu Indonesia Barat, karena sebagian dewan juri dari Mesir bertepatan dengan waktu Kairo Mesir sekitar pukul setengah 5 pagi. Pukul 8.30 atau setengah 9 waktu Indonesia Barat bertepatan dengan waktu Kairo, kurang lebih pukul 4.30 pagi. Harapan besar kami kepada seluruh peserta finalis babak final Festival Seni Islam Internasional ini adalah agar dapat mempersiapkan penampilan seoptimal mungkin, yang mana pada kesempatan sore hari ini insya Allah panitia akan mempresentasikan teknis pelaksanaan dan akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang barangkali
akan disampaikan oleh para peserta finalis terkait dengan teknis pelaksanaan babak final. Sekali lagi, ucapan terima kasih kami sampaikan selaku panitia Festival Seni Islam Internasional ini kepada seluruh peserta finalis babak final. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kelancarannya untuk pelaksanaan babak final nanti. Selanjutnya kepada para peserta, sekali lagi, jika ada hal-hal yang masih kurang jelas berkaitan dengan teknis pelaksanaan babak final nanti, pada kesempatan technical meeting ini dapat disampaikan kepada panitia untuk dijelaskan dengan sebisa mungkin. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, Mas Said. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sugeng atas pengarahannya. Dan alhamdulillah sudah ada Ustadz Nizar selaku koordinator lomba MTQ. Nah, insya Allah beliau yang pertama akan menjelaskan terkait teknis bagaimana pemilihan makro, nomor urut peserta dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Nizar. Kepada Ustadz Nizar kami persilahkan. Recording in progress. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak panitia, Bapak Ketua Festival Sains di Islam Unisula yang saya hormati, Bapak Ibu panitia FSII Unisula yang saya hormati, serta teman-teman finalis dari FSII Unisula yang saya hormati, perkenankan saya mewakili Bapak Yuli Prayitno selaku ketua dari cabang lomba untuk menyampaikan beberapa ketentuan khusus terkait dengan penyelenggaraan teknis dari babak final yang insya Allah akan diselenggarakan besok Senin. Sebagai informasi, babak final insya Allah akan diselenggarakan hari Senin tanggal 30 Agustus mulai jam 8 nggih, Pak Ketua nggih, terus nggih. 8.30 insya Allah. Mulai jam 8.30 secara online dan insya Allah nanti undangan link Zoom-nya akan di-share di grup. Teman-teman barangkali mungkin ada finalis yang belum masuk grup, silahkan untuk segera masuk grup karena finalis sudah ada grup WhatsApp-nya masing-masing. Okay. Insya Allah akan dimulai jam 8.30 dengan urutan acara seremonial pembukaan final, kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan babak final dari FSII. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan selain ketentuan umum yang para peserta finalis telah mengetahui sebelumnya, yang telah di-share sebelumnya, dan yang telah diketahui sebelumnya. Untuk babak final ini ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diketahui dan ditaati oleh semua peserta final. Yang pertama adalah seluruh peserta final, mohon untuk disimak baik-baik, seluruh peserta final diwajibkan hadir pada penyelenggaraan final sejak awal hingga akhir acara. Terus kemudian yang kedua, seluruh peserta final diwajibkan untuk mengikuti lomba sesuai ruang online atau breakout pada masing-masing cabang lomba. Teknisnya, nanti kita akan menjadi satu ruangan Zoom seperti sekarang ini. Terus kemudian kita akan melakukan pembukaan final.
Selanjutnya akan dibagi, akan dipecah dalam ruangan-ruangan khusus sesuai dengan cabang lomba. Kita ada 5 cabang lomba, ada MTQ, ada pidato, ada syair, ada nasyid, dan maulid. Ruangan-ruangan itu nanti sesuai dengan cabang lomba masing-masing. Jadi nanti akan ada panitia atau nanti akan ada petunjuk dari panitia, peserta lomba harus memasuki breakout yang mana sesuai dengan cabang lomba masing-masing. Yang pidato masuk ke pidato, yang nasyid masuk ke nasyid, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, yang nomor 3, seluruh peserta final wajib tampil sesuai nomor urut yang telah ditentukan pada saat technical meeting. Insya Allah nanti setelah pembacaan ketentuan ini selesai, kami akan mengadakan undian secara online, undian secara online melalui roda berputar, dan nanti kami selain mengundi nomor urutnya, nomor urut tampil, kita juga akan mengundi makro untuk cabang lomba MTQ. Jadi cabang lomba MTQ insya Allah setelah ini akan dibagikan makro sesuai dengan undian, sesuai dengan undian, dan silahkan untuk dipersiapkan. Jadi seluruh peserta wajib untuk tampil sesuai dengan nomor urut yang dihasilkan setelah technical meeting ini. Maka jangan keburu keluar dari ruangan Zoom ini, karena kita akan mengadakan undian secara online. Kemudian pengundian nomor urut dan makro untuk MTQ dilakukan dengan cara online, ya, setelah pembacaan ketentuan ini. Kemudian yang kelima, demi kenyamanan dan keserasian tampilan di babak final, seluruh peserta diwajibkan menyiapkan minimal background berupa kain polos. Tolong disiapkan bukan background virtual ya, karena background virtual khawatirnya nanti kameranya tidak begitu mendukung sehingga tampilannya kurang bisa begitu diperhatikan oleh juri. Maka harapan kami yang disiapkan adalah minimal background berupa kain kosong, kain polos. Warnanya terserah. Biasanya yang paling baik itu warna hijau karena bisa menampilkan gambar orangnya seutuhnya, biasanya gitu. Tapi kain ya, dalam bentuk kain, bukan, sekali lagi bukan background virtual ya, bukan background virtual seperti yang ada di tampilan saya ini, bukan, tapi background kain. Nah, syukur-syukur bisa juga dikasih tulisan, monggo kalau mau pesan MMT silahkan, atau monggo kalau mau ditempeli huruf silahkan. Syukur-syukur ditempel huruf babak final Festival Seni Islam Internasional FSII Unisula Gebyar Muharram 1443 Hijriah. Syukur-syukur ada tempelannya ini. Tempelannya terserah mau di pinggir, mau yang penting ada tempelannya ini. Nah, kalau memang tidak bisa untuk menyiapkan tulisannya, ya sudah minimal kain polos saja. Sekali lagi saya sampaikan kain polos ya. Ini sekali lagi demi keteraturan, keserasian, sehingga juri dalam penilaiannya merasa nyaman. Karena khawatirnya nanti video ini background-nya adalah dapur atau background-nya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditampilkan. Nah itu, khawatirnya nanti semacam itu. Jadi mohon untuk dipahami. Terus kemudian selanjutnya, demi kemudahan identifikasi peserta, dimohon semua peserta final menyesuaikan tampilan nama di Zoom dengan format nama, kemudian spasi, lomba yang diikuti, cabang lomba yang diikuti. Misalkan namanya siapa? Pak Yuli Prayetno misalkan, cabang lombanya MTQ misalkan. Jadi tampilkan namanya, jadi bisa jenengan rename ya, di rename akun Zoom-nya, di rename, terus kemudian disesuaikan dengan formatnya untuk mempermudah identifikasi. Masalahnya nanti ialah karena kita harus memecah ruangan sehingga jenengan berada di ruangan yang semestinya,
yang MTQ ya di ruangan MTQ, yang nasyid di ruangan nasyid, yang maulid di ruangan maulid. Nah, kadang susahnya adalah ketika nama tampilan Zoom-nya masih merek HP misalkan. Nah, itu yang kesusahan. Ini siapa? Sementara antara panitia, juri, dan peserta itu tidak saling mengenal secara langsung. Nah, tidak saling mengenal. Oleh karena itu, untuk memudahkan identifikasi peserta, mohon supaya menyesuaikan tampilan nama di Zoom dengan format nama, terus kemudian spasi lomba yang diikuti. Kemudian yang ketujuh, saat penampilan peserta di final, semua peserta final yang sedang tidak tampil dimohon untuk mengkondisikan speakernya dalam keadaan mute atau dalam keadaan tidak aktif, non-aktif, yang tidak tampil. Kalau yang tampil harus mengaktifkan. Untuk video kami bisa memaklumi, artinya kalau video tidak harus on ya, kalau video asalkan tidak tampil tidak harus on. Kalau tampil kan berarti harus on. Tapi kalau pas tidak tampil itu silahkan dikondisikan sendiri. Kalau mau on silahkan, kalau tidak ya monggo. Yang penting jenengan hadir di dalam acara. Ya. Karena khawatirnya nanti pelaksanaan FSI ini finalnya lama, sementara kalau diwajibkan mengonkan video malah habis kuotanya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh panitia. Terus kemudian seluruh peserta melakukan persiapan selambat-lambatnya 15 menit sebelum tiba giliran tampil. Jadi tolong masalah waktu dikondisikan semaksimal mungkin. Dipersiapkan semaksimal mungkin, jangan sampai begitu dipanggil oleh panitia, oleh penanggung jawab di ruangan itu dengan belum siap. Nah, itu jangan sampai. Sebisa mungkin diperhatikan urutannya, mendapatkan nomor urut berapa, terus kemudian diperhatikan kapan tampilnya, sebelum tampil sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Baik itu tampilan secara fisik, pakaian dan lain sebagainya, karena itu juga barangkali mungkin masuk dalam penilaian sesuai dengan ketentuan umum yang pernah di-share oleh panitia. Peserta yang tidak tampil pada saat gilirannya dapat dinyatakan gugur setelah ditunggu maksimal 10 menit. Jadi setelah dipanggil oleh panitia, tiba gilirannya dipanggil oleh panitia, ditunggu barangkali mungkin sampai 10 menit, kok tidak ada, maka mohon untuk memaklumi jika kemudian harus digugurkan. Karena memang kita mencoba untuk mengkondisikan waktu supaya kita tetap tepat waktu sesuai dengan jadwal. Selanjutnya, peserta final. Nah, ini kepentingan administrasi dari panitia. Peserta final dimohon untuk dapat mengirimkan file foto terbaiknya. File foto terbaiknya tentunya dengan pakaian yang menutup aurat ya, dengan pakaian yang standar muslimah ya. Lengkap dengan keterangan berupa nama dan institusinya kepada kontak panitia di nomor yang disebutkan di situ. Nomornya Mas Anam 085 727 3044 ya, 300044. Terus selanjutnya adapun ketentuan lain mengacu pada ketentuan umum FSSI yang telah diumumkan sebelumnya. Nah, jadi ketentuan umumnya tetap berlaku ya. Ini ketentuan khusus untuk tampilan pada babak final. Hal lain yang perlu kami sampaikan adalah mohon untuk seluruh peserta mulai sekarang memperhatikan terutama terkait dengan kuota internetnya. Jangan sampai nanti jenengan sebenarnya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, tapi karena masalah teknis ternyata juri malah memberikan nilai yang tidak jenengan harapkan. Karena masalah teknis, misalkan pulsa, atau misalkan kuota internetnya hampir habis, atau misalkan gangguan sinyal dan lain sebagainya. Tolong hal-hal yang terkait itu semua, karena kita lombanya online, bukan offline. Ya.
Jadi tolong itu semua dikondisikan. Yang mungkin sedang berada di daerah yang sinyalnya lemah, mohon untuk mengkondisikan pada saat final, ya, supaya semuanya berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita semua. Terus selanjutnya, meskipun lomba ini kita selenggarakan secara online, kami berharap seluruh panitia dan Dewan Juri berharap seluruh peserta babak final untuk tampil, untuk menampilkan kemampuan terbaiknya sebagaimana ketika peserta tampil di panggung. Ya, sebagaimana ketika peserta tampil di panggung babak final. Jadi tolong keluarkan kemampuan terbaiknya, artinya ketika maulid ya bagaimana jenengan biasanya tampil di panggung babak final, ya sesuaikan semacam itu, termasuk yang MTQ, yang nasyid dan lain sebagainya, mohon untuk disesuaikan. Meskipun online, tapi tolong tampilannya sebisa mungkin, semaksimal mungkin seperti ketika jenengan tampil secara offline. Oke, mungkin itu untuk ketentuan-ketentuan. Barangkali mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya nambahi dulu Pak Nizar. Oh, monggo Pak Yuli. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati dan juga teman-teman para peserta yang dinyatakan lulus atau masuk final. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tambahkan. Tadi terlewat ya, atau saya tidak mendengar. Terutama adalah untuk ini. Tadi ada ketentuan bahwa peserta yang sudah dipanggil itu tadi ditunggu sampai dengan 10 menit. Kelihatannya tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Ketua dan seksi acara. Jadi bagi peserta yang belum bisa tampil itu kita lewati dulu. Kemudian setelah itu, setelah semua peserta itu selesai, ditunggu 5 menit. Jika tidak segera tampil, maka langsung dinyatakan gugur. Kurang lebih begitu tadi yang saya sampaikan, sehingga nanti ketentuan itu mungkin bisa direvisi. Ya. Kemudian untuk makro nanti bisa disampaikan oleh Pak Nizar. Untuk makro MTQ nanti bisa langsung disampaikan pada sore hari ini, sehingga persiapannya peserta bisa lebih matang ya. Kemudian untuk nasyid itu dari juri mensyaratkan supaya ada musik pengiring ya, atau mungkin cover sholawat seperti itu. Kemudian tampilan itu minimal 75% badan itu kelihatan. Ya, jadi jangan separuh ya, nanti barangkali ada hal yang harus diketahui oleh juri ya. Di situ harus ditampilkan penampilan untuk tubuh itu 75% kelihatan ya. Kemudian jangan untuk backgroundnya masih cari background yang kira-kira aman ya, aman dalam hal aman dari gangguan. Misalkan ada gangguan motor lewat, ada gangguan anak-anak kecil, misalnya suara anak kecil dan sebagainya. Nah itu dipastikan benar bahwa backgroundnya itu aman. Mungkin dari segi lighting ya, lighting juga, kemudian suara juga dipastikan bahwa itu menambah ini ya, penampilan itu menjadi lebih baik, memaksimalkan penampilan. Saya kira begitu yang bisa kami tambahkan. Mungkin dari Pak Nizar bisa dilanjut lagi, atau dari peserta ada yang mau menanyakan, silakan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Yuli. Revisi dan tambahannya. Jadi untuk nomor 9, aturan tentang peserta yang tidak tampil pada saat gilirannya, ya mungkin karena saking baiknya panitia ya Pak Yuli ya, baiknya panitia, Pak Yuli ini orangnya baik hati memang. Jadi ditunggu sampai, karena memang lomba kita online ya, online itu tidak sama seperti offline. Jadi jika pada saat gilirannya belum hadir atau karena gangguan atau apa, ditunggu sampai semua peserta tampil,
kemudian dipanggil lagi setelah semua peserta setelah semua peserta tampil. Peserta yang belum tampil akan dipanggil, ditunggu sampai 5 menit. Jika sampai 5 menit tidak hadir juga, maka dinyatakan gugur. Ya, jadi semacam itu. Oke, selanjutnya kita bisa online terlebih dahulu, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dari para finalis, monggo. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung di unmute atau tulis di kolom komentar ya. Kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan siapa namanya? Silakan dikenalkan terlebih dahulu. Yasmin Aulia dari Man Kota Tegal ingin menanyakan, untuk lomba pidato tampilnya tetap berdiri atau gimana, Kak? Monggo Pak. Oke, untuk lomba pidato tetap berdiri ya. Tampilannya seperti orang berpidato karena lombanya lomba pidato. Ya. Jadi kaidah tentang lomba pidato tetap harus diperhatikan. Di antaranya berdiri ya, tetap kita berdiri. Itu guys, terima kasih. Untuk teksnya dari yang kemarin kita tampil ya, Kak? Ya, boleh. Seperti yang kemarin disampaikan. Ya, Kak, terima kasih. Izin bertanya. Monggo. Monggo, silakan Ibu Muji Rahayu, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah atas kesempatan yang sudah diberikan. Usul saja kepada panitia, karena memang kendala daring itu sangat kompleks ya. Bagaimana misalkan dari masing-masing finalis izin diperbolehkan ada ofisial yang ikut masuk. Jadi misalkan ternyata finalis itu mengalami kendala, ofisial bisa segera ngechat ataupun menyampaikan ke panitia. Seperti itu usulan kami. Terus seperti pertanyaan yang sebelumnya, memang ketika Zoom dengan posisi berdiri, setting kamera itu kan memang agak kesulitan apabila anak-anak dalam kondisi berdiri. Karena settingnya kami mencoba ya agak itu ya, membutuhkan bantuan beberapa orang gitu. Kalau usul saya misalkan memang kayak syair, terus mungkin pidato juga, itu kan kalau tidak berdiri juga sangat kesulitan. Mungkin dibayangkan seperti ini ya, hanya cukup muka kalau pakai HP, mungkin kalau pakai laptop agak bisa disiasati seperti itu. Alangkah baiknya kalau ada tadi yang bisa membantu masuk di link masing-masing lomba untuk ofisialnya. Juga nyuwun sewu ketika di grup juga nggih. Mungkin karena pendaftarannya kan juga memang lewat sekolah, biasanya kan ada pendamping juga, berkenan untuk bisa dimasukkan di grup. Ngaten Pak Panitia. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapi dulu, nanti bisa ditambahkan dari Pak Nizar atau dari Pak Ketua terkait dengan official ya tadi. Mungkin ini kalau dalam hal lomba itu memang sebenarnya officialnya bertugas untuk mendampingi saja. Kemudian kalau perlu memberikan arahan, diperlukan arahan monggo. Tapi arahan itu kan harusnya dilakukan sebelum lomba, seperti itu. Kalau tadi terkait itu dan sebagainya, monggo kalau masuk dulu kan sekedar contoh dan nanti bisa dijadikan acuan untuk dalam membimbing ya. Itu yang pertama. Kedua terkait dengan lomba pidato yang tadi mengalami kesulitan. Saya pikir ini ya Bu ya, kemarin saya melihat peserta nasyid itu juga
berdiri, kemudian menyanyikan, dan kemudian dia bisa perform sedemikian bagus ya, dengan background yang bagus, kemudian dengan lighting yang bagus. Dia mungkin butuh teman ya, atau partner untuk kemarin itu saya lihat dari masjid itu juga bagus itu, lightingnya, kemudian backgroundnya juga bagus, dan dilakukan dengan berdiri ya, diri, kemudian ada stand mic dan sebagainya. Nah, saya kira untuk lomba itu berdiri atau tidak, saya kira tetap kita mengikuti kaidah ini ya, lomba pidato. Kalau namanya lomba pidato itu harusnya harus berdiri ya. Kalau duduk nanti malah susah ya, begitu. Oke, saya kira begitu. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Nizar bisa menambahkan. Cakap, Pak. Oke, monggo Pak Sugeng, mungkin ada tambahan sebelum kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Ya. untuk seluruh cabang lomba, prinsipnya adalah menampilkan seluruh bagian tubuh peserta, dalam artian 3/4 atau 75% dari bagian tubuh dapat dilihat secara langsung oleh Dewan Juri. Adapun ofisial yang membantu seperti arahan bidang lomba hanya menyiapkan fasilitas media yang berkaitan dengan PC atau laptopnya. Oleh karena itu, pada ketentuan umum yang sudah disampaikan dalam syarat dan ketentuan setiap cabang lomba, di sana sudah dijelaskan pada babak final peserta harus menyiapkan penampilannya dengan media-media yang sudah siap, PC, laptop yang sudah siap dengan media Zoom, kamera, dan yang lainnya. Sehingga untuk setiap cabang lomba tetap dilaksanakan seperti prinsip-prinsip tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng. Pripun Ibu Muji, mudah-mudahan bisa membantu nggih jawabannya. Iya, nanti kita menyesuaikan ya, karena memang beberapa kali kalau pakai Zoom itu khawatirnya untuk setting itunya ya, setting tempatnya ya, yang butuh prepare nggih. Nanti terima kasih Bu Muji nggih. Untuk official, untuk bila berkenan bergabung nanti bisa kita akan masukkan untuk memperjelas informasi kepada peserta. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz Sugeng dari Yonanda. Ya, dari Yonanda. Assalamualaikum Pak, saya Yonanda Eka Putra. Mohon maaf, ya, saya izin bertanya. Sekedar. Oh, hilang Pak. Saya izin bertanya untuk masalah pidato bahasa Arab. Apakah temanya bebas atau ditentukan? Silakan. Nih, kemarin kayaknya ada tema sendiri nih. Kalau nggak salah ada tema tentang sekolah. Mungkin Pak Ketua, kayak saya lupa temanya. Dari tentuan itu ada temanya nggak? Maaf, tema dan teks materi untuk babak final pidato sama dengan babak penyisihan. Tinggal menampilkan kembali dan tentunya persiapan yang lebih matang lagi. Itu ya temanya, sekolah dan penerapan nilai-nilai Islam. Sekolah dan penerapan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan cabang lomba syair. Teks dan temanya juga sama, tentang Islam dan
COVID-19. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Sugeng. Silakan. Tadi ada yang sudah raise hand. Ya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, dengan siapa dan ikut lomba apa? Silakan. Perkenalkan, nama saya Latiful Hamim, asal dari Jepara, dari lomba pembacaan Maulid. Ya. Baik, silakan. Saya akan bertanya, untuk pembacaan Maulid kan tempatnya kan sudah disediakan, tak sediakan, Kak. Nah, untuk pembacaan Maulid kan duduk ya, duduk. Nah, sedangkan Maulid kan ada mahal qiyam, harus berdiri. Nah, untuk yang saya tanyakan ini masalah tentang kameranya, Kak. Nanti pada saat mahal qiyam, nanti kameranya pasti goyang. Terus gimana, Kak, itu? Apakah goyangan kamera itu dinilai atau tidak? Begitu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yuli. Oke. Pertama untuk tadi ya, untuk pembacaan Maulid itu kan duduk, kemudian ketika mahal qiyam berdiri. Jadi kita sudah sepakati dari awal bahwa yang dibaca itu bebas. Apakah mahal qiyam dibaca boleh, tidak dibaca juga boleh. Yang kami tekankan adalah bait-bait yang mengandung pujian kepada Rasulullah. Nah, di antara mahalul qiyam itu kan memang inti ya, kalau dari Maulid itu intinya kan di mahalul qiyam. Itu misalkan Anda menghendaki untuk membaca mahalul qiyam boleh saja, tetapi diusahakan dalam posisi kamera itu bisa merekam secara keseluruhan. Jangan-jangan nanti setelah Anda duduk kemudian berdiri untuk mahalul qiyam, tampilannya kepalanya hilang. Nah, itu nanti malah lucu nanti ya. Jadi ketika ukuran kamera yang masuk, baik itu pakai laptop maupun pakai HP, itu harus benar-benar diukur bahwa ketika saya duduk melantunkan qasidah atau rawi, kemudian naik mahalul qiyam, nah itu cukup gitu. Kameranya cukup untuk memperlihatkan keseluruhan, sehingga tidak tidak hanya badannya saja nanti kepalanya hilang. Kemudian terkait dengan kamera yang goyang-goyang, saya kira kalau tempatnya tidak di atas panggung itu nggak goyang-goyang ya Mas. Saya juga membayangkannya kalau goyang-goyang itu seperti apa ya. Misalnya kalau jenengan berdiri terus kameranya goyang-goyang itu, dia kameranya apakah tidak ada stand kamera atau bagaimana? Atau mungkin ingatan Pak Yudi, mungkin secara umum seperti yang tadi ditanyakan oleh Ibu tadi, jelas bahwasanya pelaksanaan lomba ini tidak bisa terus kemudian sendirian. Kita tampil sendirian, mengatur kamera sendirian, terus kemudian lighting juga sendirian. Nampaknya akan sangat kesulitan sekali. Maka peserta finalis pada hari Senin besok jelas membutuhkan bantuan dari orang lain. Entah itu sebagai ofisial ataupun sebagai teman dan lain sebagainya. Kalaupun tampilan jenengan adalah Maulid, ada jenengan ingin ada mahalul qiyamnya ya silahkan, tapi kamera itu sebisa mungkin jangan sebisa mungkin ada yang mengatur sendiri ya. Kami mungkin cukup memaklumi kalau misalkan kamera kemudian dikondisikan untuk dalam kondisi berdiri ya. Kalau cuman goyangannya hanya ya menyesuaikan gitu aja nggak masalah saya kira ya. Tapi yang jelas jangan kemudian yang mengurangi nilai itu justru malah ketika pembaca maulidnya ngatur kameranya sendiri. Nah, itu yang sangat mungkin tidak etis. Nah, maka sebisa mungkin mohon untuk semua peserta final pada lomba ini kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk dibantu oleh orang lain. Artinya tolong dikondisikan semaksimal mungkin untuk tampilannya sebagai tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli, baik lighting, suara, gangguan meminimalisir gangguan suara dan lain sebagainya. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan kalau kita dibantu oleh orang lain, termasuk masalah kamera. Oke, Mas Latiful Hamim ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Nizar. Berarti intinya adalah bantuan itu dalam batas-batas tertentu seperti itu. Ya. Terkait di teknis mungkin kamera seperti itu, guys.
Nggih. Baik, selanjutnya ini tadi dari Sherin Himatus, saya rasa tentang zibak sudah dikupas oleh Pak Yuli ya, jadi bisa dilewati pertanyaannya. Kemudian Assalamualaikum Afwan, untuk pidato itu nanti ada sesi tanya jawab dari Dewan Juri atau tidak dari Khairun Nihlah? Insya Allah tidak ya Pak Nizar, Pak Yuli? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Oke, hari Senin jam 8.30 insya Allah kita mulai ya, Mas Farid. Oke. Saya Efik, ya dari Efik. Saya Efik Yusrul Huda dari Yayan Kudus mau tanya, untuk nasyid yang difinalkan lagunya sama yang dikumpulkan di babak penyisihan atau seperti apa? Oke. Sama, boleh. Sama, boleh ya? Oke, sama. Dari Lain, Assalamualaikum. Dari finalis MTQ mau izin bertanya, semisal backgroundnya tembok warna hijau polos, boleh Pak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Yang penting itu polos, dan yang paling penting itu dikondisikan jangan sampai ada yang lewat-lewat atau apa, itu yang mengganggu semacam itu biasanya. Iya. Apa? Yang penting itu polos ya. Terus kemudian memang juri itu nanti tidak terfokus pada backgroundnya jenengan, karena kalau backgroundnya jenengan adalah depan rumah misalkan, nanti malah fokusnya juri ke yang lain, nah itu malah mengganggu penilaian. Misalkan di sana sedang ada orang yang misalkan semacam itu, nah itu loh yang mencoba untuk kita kondisikan, kita minimalisir. Baik, silakan kami beri waktu kurang lebih beberapa penanya lagi, 3 ya. Silakan. Setelah itu, setelah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung undi makro gitu ya Pak Nizar ya. Undi makro dan undi nomor urut peserta untuk mengefisienkan waktu. Silakan. Pada saudara atau Bapak Zainal yang harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ahmad Zainal dari lomba Syair Arabi dari Yayan Kudus ya, ingin bertanya untuk ini terutama untuk puisi yang umumnya ya, untuk syarat puisi umumnya. Kalau biasanya memang kalau dalam puisi, pembacaan seni baca puisi itu kita mengenal ada baca puisi, deklamasi puisi, kemudian dramatisasi puisi. Kalau musikalisasi puisi kita udah sendiri ya. Kalau dalam mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin andai yang memang benar-benar paham dengan sastra itu kan mesti konsentrasinya di baca puisi, bukan deklamasi, bukan dramatisasi. Lalu untuk bahasa Arab maupun bahasa Inggris itu apakah mengikuti standar di Indonesia harus baca puisi atau boleh bebas, boleh deklamasi atau boleh drama atau bagaimana? Syukran. Terima kasih. Saya coba jawab dulu, nanti bisa dilengkapi oleh Pak Nizar ataupun Pak Sugeng. Jadi secara umum kita mengikuti ketentuan yang ada di dalam kriteria penilaian ya. Mungkin ada kaidah-kaidah puisi di bahasa Indonesia itu kan lain mungkin dengan yang ada di bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Saya kira kita mengikuti kaidah sesuai bahasa saja. Monggo kalau dari Pak Nizar atau Pak Sugeng ada penambahan, mohon silakan. Mengacu pada kriteria penilaiannya saja nggih, Mas Zainal. Yang pertama, originalitas karya, keaslian atau asolah dari karya syair panjenengan. Kemudian yang kedua, kaidah bahasa, nahwu, sorof maupun retorika ilmu balaghah kalau dalam bahasa Arab. Yang ketiga, kaidah syi'riyah dalam bahasa Arab, menggunakan bahar qafiyah atau tidak. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan al-infialat al-atifiyah,
bahasa tubuh dan ekspresi. Kemudian yang terakhir adalah adab ketika tampil. Dari beberapa kriteria ini yang tadi disebutkan Saudara Zainal, Dewan Juri hanya fokus pada beberapa kriteria penilaian tersebut. Sehingga baik penampilannya itu menggunakan instrumen ataupun bentuk atau macam-macam penampilan syair, nanti yang dinilai oleh Dewan Juri itu hanya sesuai dengan kriteria-kriteria tersebut. Mekaten. Sudah jelas? Boleh menambahkan? Yeah. Kemudian untuk puisi sendiri, karena tadi disinggung ada qafiyah, ada sesuai dengan arud wal qafi lah ibarat kata. Kemudian apakah diperbolehkan untuk kita contoh kalau misalnya wah syair kita ada yang kurang, kemudian kita revisi tetapi sesuai dengan tema yang ditentukan panitia. Apakah boleh atau memang harus tetap itu yang seperti dibawakan di babak penyisihan? Terima kasih. Ya, babak final ini adalah penampilan dari babak penyisihan secara langsung di hadapan Dewan Juri. Sehingga karya yang akan ditampilkan itu adalah karya yang sudah dikirimkan dan dinilai oleh Dewan Juri pada babak penyisihan. Demikian, jadi tidak ada perubahan teks maupun video atau teks materi yang akan ditampilkan pada babak final ini. Mekaten Mas Zainal. Syukran ya Ustaz. Afwan, waffaqanallah. Baik, apakah masih ada lagi yang bertanya? Jika tidak, kita akan lanjut untuk pengundian nomor urut dan juga makro. Seperti itu, nggih? Ya, sepertinya sudah tidak ada Pak Yuli, Pak Sugeng, dan Ustadz Nizar. Kami persilakan. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya. Saya sudah tanya. Iya Ustadz, izin bertanya untuk cabang lomba pidato bahasa Indonesia. Untuk temanya kemarin kan ada 2, nah itu nanti waktu final berubah atau tidak ya kira-kira? Dan seumpama jadi tidak berubah temanya, waktunya apa tetap 7 menit? Terima kasih. Temanya masih sama. Pidato itu temanya sekolah dan penerapan nilai-nilai Islam. Seperti yang sudah dikirimkan melalui babak penyisihan. Ya, izin Ustadz, seumpama nanti waktu final menampilkan yang beda apa boleh ya? Maksudnya tidak sama dengan video gitu, tapi tetap sesuai tema yang ditentukan. Bagaimana? Seharusnya sama itu ya, Mas. Ini seharusnya yang ditampilkan dari yang dikirimkan dengan ditampilkan ke final itu seharusnya sama. Karena apa? Karena kita mau melihat sejauh mana keaslian dari video yang Anda kirimkan. Jadi yang kita kalau ada perubahan nanti kita jadi tidak bisa membandingkan antara video yang kemarin dikirim dengan penampilan asli ketika Anda membawakan itu. Jadi kalau ada perubahan itu nanti tidak sama. Sebaiknya itu memang kita mensyaratkan sama dengan apa yang dikirimkan kemarin. Jadi tidak ada perubahan. Cuman bedanya kemarin Anda mengirimkan berupa rekaman atau tidak langsung, sekarang Anda membawakannya secara langsung. Nanti kita bisa mengecek keasliannya begitu. Terima kasih. Baik Ustadz, siap. Terima kasih. Mas Said. Cukup mungkin Mas Said. Saya rasa cukup ya. Nanti kita akan koordinasikan kembali di grup di grup finalis. Untuk mempersingkat waktu, kita akan laksanakan undian makro dan undian nomor urut peserta. Tafadhal Ustadz Izhar.
Baik, di sini akan saya tampilkan roda undiannya, ya. Roda undiannya akan saya tampilkan. Silahkan jenengan saksikan sendiri. Ini nanti nomor yang nama yang pertama kali terkena panah ini, maka otomatis dia tampil yang pertama, gitu ya. Mohon maaf, Mas Said, mohon untuk ditulis, Mas, ya. Nggih. Bantu untuk tanya, Mas Said. Oh, nggih, Bantu Tat. untuk catatan urutnya dan itu ya. Ya. Oke. Dan juga peserta, ya, mohon maaf, untuk Nizar, lomba saya MQ himbau dulu Putra. peserta. Ya. Sahabat. Oke. Peserta juga boleh menyiapkan alat tulisnya Gimana? ya untuk mengingat nakro dan juga nomor urutnya supaya nanti tidak terulang Nah. lagi ditanyakan di grup ya. Ini kita nomor urut aja dulu ya. Kita nomor urut aja dulu sampai selesai semua cabang lomba, baru kemudian nanti makroknya sesuai dengan urutan yang didapatkan untuk lomba MTQ. Oke, kita mulai. Mas Muhammad izin. Faiz, mau Faiz ya. Faiz mana nih? Nomor urut 2. Muhammad Farhan. Nomor urut 3. Muhammad Hifzi Abdillah. Nomor urut 4. Muhammad Khairul Anam. Nomor urut 5. Nomor urut 5. Maaf, bentar. Farid Khairul Umam. Otomatis Yusril Isha nomor urut terakhir ya. Oke. Selanjutnya untuk peserta putri. Mohon sabar menanti. Saya tuliskan terlebih dahulu nama-namanya. Baik, untuk peserta putri siap dicatat. Mohon maaf Mas Said, mohon di backup untuk pencatatannya. Siap Pak Nizar, sudah ready. Untuk MTQ putri, tampilan nomor 1, Mbak Layinatul Faizah. Tampilan nomor 2. Siti Humairoh. Margolang ya, Siti Humairoh Margolang. Tampilan nomor 3. Dawulan Sari. Teman bisa menyaksikan langsung undian ini tanpa rekayasa ya. Tampilan nomor 4, nomor urut 4. Siti Nurriyadoh. Ya. Nomor urut 5 untuk MTQ Putri. Baik, Harum Sida Rahmi. Otomatis Naila Diana Maulida tampil untuk nomor urut 6 ya. Baik, selanjutnya untuk pidato bahasa Indonesia. Pidato bahasa Indonesia kami undi nomor urut tampilnya. Baik, saya mulai. Pidato bahasa Indonesia. Muhammad Zainul AH.
untuk nomor urut pertama. Nomor urut kedua, ini pidato bahasa Indonesia ya. Oke. Dini Ahdania Mutmainah. Nomor urut 3. Baik, Rofida Abdillah. Nomor urut 4. Amaliatul Hikmah. Nomor urut 5. Aliatus Sariroh. Secara otomatis nomor urut 6 adalah Mbak Nafisatul Laili. Oke, selanjutnya pidato bahasa Inggris. Pidato bahasa Inggris. Oke, siap ya. Nomor urut 1 untuk lomba pidato bahasa Inggris. Oke, isi Zahrotal Jasmine. Nomor urut 2. Nge-freeze Pak Nizar tampilannya. Gimana? Masih Isi, nge-freeze di isi, yang tampilan isi. saya. Isi. Ya. Nomor urut 2, Fatina Faris Nafisah. Nomor urut 3, ya, Alfi Gulwatun Nasihah. Bisa tercatat Mas Said? Oke, bisa Pak. Bisa. Nomor 4, ya. Nomor urut 4, Farah Diba Ramadhani Hakim, ya, Farah Diba Ramadhani Hakim. Nomor urut 5, ya, Keisha Almira Dova. Ya, otomatis Ainur Robiah nomor urut 6, ya. Kemudian cabang lomba untuk pidato masih di bahasa Arab. Lomba pidato bahasa Arab, ya. Bentar. Pidato bahasa Arab. Oke, kita mulai Mas Said ya. Siap. Oke. Pidato bahasa Arab, tampilan pertama Sofyan Hadi. Nomor urut 2, Dina Aulia Rahmani. Dina Aulia Rahmani. Nomor urut 3, Yowanda Eka Putra. Nomor urut 4, Razika Zakila Zikra Anasya. Nomor urut 5, Nafilatus Sa'idah. Untuk Hastin Aulia nomor urut 6. Oke, selanjutnya cabang lomba syair. Kita mulai dari syair bahasa Indonesia. Kita mulai syair bahasa Indonesia.
Oke. Oke. Syair bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang ya ini ya, 5 orang finalis. Nomor urut 1, Asep Saiful Hidayat. Bisa tercatat, Mas Said? Halo, Mas Said, ya? Nggih, nggih, Tat. Oke, Siap. lanjut ya. Bisa, lanjut. Syair Arab. Syair Indonesia, sorry. Syair Indonesia. Rofiko Khairu Anisa. Kemudian nomor urut 3. Diana Putri Sari. Diana Putri Sati ya. Nomor urut 3. Ini nomor urut 4. Nyimas Arifah Mutmainnah. Otomatis untuk nomor urut 5 Muhammad Yusuf Rangkuti ya, untuk cabang lomba syair yang berbahasa Indonesia. Kemudian untuk cabang lomba syair bahasa Inggris, kita mulai, Mas Said. Ya, oke. Oke, hanya 4 finalis ini ya. Muhammad Azril Firgiawan. Nomor urut 2. Rizda Laila Fatimatu Zahro. Nomor urut 3. Muhammad Lutfi. Oke, otomatis Devira Putri Ramadhani menjadi peserta nomor urut keempat atau yang terakhir untuk cabang lomba syair berbahasa Inggris. Kemudian syair bahasa Arab sama dengan jumlah finalis 4 orang. Baik, mohon untuk bersabar. Oke, oke, 4 orang finalis untuk syair bahasa Arab ya. Siap, Mas Said ya? Siap. Tafadhal, Tat. Oke. Tahta Alvina Izzati. Tahta Alvina Izzati. Nomor urut pertama. Nomor urut kedua. Naili Rahma Agustin. Nomor urut ketiga. Oke, Maulana Ahmad Zainal. Ya, Maulana Ahmad Zainal. Oke, otomatis Ana Nur Fatihatun Zulfa menjadi peserta cabang lomba syair bahasa Arab, tampil untuk nomor 4. Selanjutnya lomba cabang nasyid. Kita undi nomor urutnya. Baik, 6 finalis. Siap, Mas Said? Siap. Oke. Oke. Nomor urut pertama untuk lomba nasyid, Anggita Ayu Ginanti. Nomor urut kedua, Sofi Andini Isnayanti. Oke. Nomor urut ketiga, lomba nasyid. Oke. Evik Yusrul Huda.
Nomor urut keempat, lomba nasyid. Ya, Azizah Raihatul Jannah. Nomor urut kelima, lomba nasyid. Ya, Refki Ferdiansyah. Nah, untuk Nur Fadilah Purnamawati menjadi peserta dengan nomor urut ke-6 untuk lomba nasyid. Baik, untuk cabang lomba terakhir yaitu lomba Maulid Reading. Ada iklan, Pak. Undi. Ya. Ya, karena kita memanfaatkan undian online, Mas. Baik, kita mulai, Mas Said. Ya, teman. Ini sesuai dengan nama grup ya, ini ya. Nomor urut pertama untuk Maulid Reading, Pondok Pesantren Al-Mahfud Putri ya, Al-Mahfud Putri terlebih dahulu. Kemudian nomor urut kedua, ya, Ar-Rahma MANU Banat. Nomor urut ketiga, ya, PP Pondok Pesantren Al-Mahfud Putra. Nomor urut keempat, lomba Maulid. Ya, masih di Al-Babibu ya, Al-Babibu untuk nomor urut 4. Nomor urut 5, Asasul Huda 3. Darul Mukhlasin peserta untuk Maulid Reading yang terakhir atau nomor 6. Baik, teman-teman peserta finalis, sekarang kita akan membagi untuk makro ya. Untuk makro sesuai dengan nomor urut ya, sesuai dengan nomor urut tadi. Kita bagi terlebih dahulu untuk teman-teman peserta putra ya, teman-teman peserta putra. Mas Said, mohon dibacakan tadi nomor urut peserta MTQ, putra. Nomor urut 1 siapa? Ya, Mas Faiz, Ustaz. Mas Faiz. Faiz ya, Mas Faiz ya. Oke. Mohon didengarkan Mas Faiz ya, tolong dicatat nanti Mas Said sekalian ya. Mas Faiz nanti dapat makro surah berapa, ayat berapa sampai berapa, surah apa, ayat berapa sampai berapa ya. Oke, siap Mas Said? Siap. Monggo. Oke. Ini untuk undian nomor urut 1 ya, nomor 1. Baik, Al-Baqarah ayat 21 sampai 25. Tolong dicatat Mas Said. Untuk siapa tadi Mas Faiz ya, nomor 1 ya. Ayat 21 sampai 25 ya. 21 sampai 25. Oke. Ya. Monggo lanjut, Tat. Terus kemudian lanjut ya, nomor Muhammad 2. Farhan. Nomor 2 siapa Mas? Muhammad Farhan. Oke. Muhammad Farhan mendapatkan, tolong dicatat Mas Said, Al-A'raf ayat 23 sampai 27. Al-A'raf ayat 23 sampai 27. Ya. Ya, cukup Mas Said. Cukup. Oke, nomor 3 Muhammad Ya, nomor 3 Muhammad Hifzi. Muhammad Hifzi, oke. Yes. Nomor urut 3 untuk MTQ Putra, Ali Imran 102 sampai 106. Al Imran 102 sampai 106. Oke, Pak Nizar. Nomor urut Ya, 4 nomor 4. atas nama Muhammad Khairul Anam. Muhammad Khairul Anam, oke. Muhammad Khairul Anam. Ya, Al-Baqarah
ayat 30 sampai 34. Al-Baqarah Ayat 30 30 sampai sampai 34. 34. Nggih, sampun. Oke. Nomor urut 5 Terus nomor 5. Farid Khairul Umam. Oke, Farid Khairul Umam mendapatkan makro surah Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat 27 sampai 31. 31. Terakhir Yusril. Maka yang terakhir Yusril. Yusril mendapatkan Ali Imran ayat 26 sampai 30. Itu Mas Said ya, tercatat ya. Siap, sudah tercatat. Selanjutnya yang putri ya. MTQ Putri. Ya. Nomor urut 1 MTQ Putri. Layinatul Faizah. Layinatul Faizah ya. Faizah. Ya. Sudah siap, Mas Said? Nggih, sampun dat. Layinatul Faizah mendapatkan makro surah ya, Mas garis Hud ayat 41 sampai 46. Hud 41 sampai 46. Oke. Ya. Lanjut. Terus Siti nomor urut 2, Umairah. silakan, Mas. Siti Umairah. Oke. Mendapatkan makro surah Yusuf ayat 7 sampai 13. Yusuf ayat 7 sampai 13. Ya. Ya, selanjutnya Oke, Mas Frida Said, lanjut. Wulansari. Frida Siapa, Mas? Wulansari. Oke, Frida nomor urut 3 ya Wulansari. berarti ya. Frida Wulandari. Oke. Surah Al-Anfal ayat 1 sampai 6. Al-Anfal 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Ya. Terus selanjutnya nomor urut 4, siapa Mas? Siti Nuriyadhah. Siti Nuriyadhah. Ali Imran ya. Ya, nanti. Ali Imran ayat Ali Imran 190 sampai 194. 194. Oke. Selanjutnya nomor urut 5 Nomor 5. Harum. Oh, Mas? Harum Sida. Oh, Harum. Oke. Ali Imran 133 sampai 136. Ali Imran 133 sampai 136. 136. Ya, yang Terakhir, terakhir berarti Naila. Nila mendapatkan surah Al-Isra ayat 9 sampai 15. Baik, Al-Isra untuk undian cukup 9 sampai 15. Oke. 9 sampai 15, Mas. Nggih. Oke, cukup Mas Said. Nggih, alhamdulillah sudah semua Oke, cukup terundi. bisa tercatat teman-teman tadi. Insya Allah sudah bisa semua tercatat ya. Dan insya Allah besok sudah akan tampil sesuai dengan nomor urutnya, akan dipanggil sesuai dengan nomor urutnya. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz Nizar telah membantu untuk undian nomor urut dan juga makro. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Sugeng dan Pak Yuli menawi ada tambahan informasi yang akan disampaikan. Tafadhol. Terima kasih Mas Said, saya cukup juga. Nggih, matur suwun sangat Ustaz Sugeng, Pak Yuli dan juga Pak Nizar serta teman-teman semua peserta FSSI 2021. Kita akhiri acara technical meeting ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan nggih sampai di acara hari H tanggal 30 besok dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dilancarkan sampai selesai acara nggih. Matur suwun, kami segenap panitia mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dan kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para finalis dan insya Allah kita akan berjumpa pada tanggal 30 Agustus hari Senin besok. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.